Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Adela Putri, NIM 19006179, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kalau bicara leadership, berarti kita akan bicara soal teori-teori yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan. Sebab-sebab timbulnya kepemimpinan ada 3 teori yang mendasar, yaitu yang pertama teori genetis. Teori yang mengidentifikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat atau didesain, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin, misalnya dalam garis keturunan kerajaan. Yang kedua, teori sosial. Teori ini dinyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan, dengan kata lain tidak dilahirkan, tetapi didesain, direncanakan, dengan mau tidak mau akan muncul suatu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Yang kedua yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, mereka tetap punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Artinya tidak pandang bulu. Selagi mau mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, maka pada suatu saat bisa menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, teori ekologi adalah kombinasi yang terdiri dari 2 teori yang mengidentifikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin waktu saat nanti jika seorang mempunyai sifat-sifat genetis kepemimpinan, apalagi dengan sadar saat kala ia membentuk, menyempurnakan, menambah skill pengetahuan, wawasan untuk tampil menjadi kepemimpinan. Artinya, satu garis genetis saja itu tidak bisa membuat seseorang layak jadi pemimpin. Kesempurnaan seseorang pemimpin itu ketika memiliki sifat lahir kemudian sempurnakan secara alfiah. Maka ini menjadi satu kombinasi yang sangat luar biasa yang dipercayai oleh materi ekologi. Kita akan melihat bagaimana konsep dari kepemimpinan. Ada beberapa pendapat yang kita angkat yang dijelaskan oleh Adwikik, yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang yang dipimpin untuk bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama. Ada muncul satu pertanyaan yang seringkali memang harus dijawab ketika bicara soal kepemimpinan. Ada tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ketika menjadi seorang pemimpin? Tentulah banyak, tapi secara teoretik, jika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah berbagai buku, jurnal, atau artikel yang terkait dengan kepemimpinan, mereka membaginya dalam beberapa konsep. Misalnya dalam hal umum ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Dalam konteks ini syarat-syarat kepemimpinan itu dilihat dari 3 hal, yaitu satu, yang pertama kekuasaan. Itu adalah satu teoritis atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi kemudian menggerakkan, bahwa hanya menggerakkan karyawannya. 2. Kewibawaan. Kewibawaan itu sendiri merupakan kelebihan seseorang, sehingga apakah pemimpin mampu mengatur orang lain. Ada faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti dan patuh pada yang disampaikan oleh mereka. Yang ketiga, kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan
kesanggupan secara teknik, sosial, dan skill lain yang memang dipenuhi yang dimiliki oleh seseorang yang lebihi oleh orang-orang sekitarnya. Kalau pendapat James Ely, dalam jurnalnya dia menyatakan bahwa pemimpinan itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan dan layak, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Artinya, kalau ada dia memiliki skill yang dimasukkan jauh melebihi kemampuan dia memiliki oleh orang-orang yang akan dipimpinnya. Bagaimana ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik ketika kita melihat seseorang leader dimanapun kita berada, dalam konteks apapun lembaga kenegaraan yang leader memiliki ciri-ciri yang baik. Nah, menurut satu gerungan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri yang baik sebagai seorang pemimpin. Itu alat ukurnya ada. Satu, memiliki penglihatan sosial. Artinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai kendala, mengerti berbagai kendala-kendala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dan konteks hubungan sosial. 2. Kecakapan berpikir abstrak. Artinya adalah bahwa seseorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, karena mereka memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil kebijakan. Yang ketiga, keseimbangan emosi. Artinya adalah seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi membawa ribut yang menandakan emosinya belum mantap. Ada pula istilah pemimpin formal dan informal. Dalam masyarakat kita mengenai berbagai jenis kepemimpinan seperti pemimpin negara, pemimpin agama, sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan ini semua kita bisa klasifikasikan dalam dua kelompok. Pemimpinan formal atau formal adalah yang dalam organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengatakannya sifat resmi. Formal untuk memangku suatu jabatan kedudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin formal. Yang pertama, pada status pemimpinan formal ia ditunjuk oleh yang berwenang, artinya secara garis dia ditunjuk. Yang kedua, mempunyai dukungan atau memperoleh dukungan organisasi formal, kemudian mempunyai atasan. Yang ketiga, saya harus memenuhi berbagai persyaratan formal, misalnya segala sesuatu memang disepakati oleh lembaga harus memiliki sertifikat pendidikan. Sementara informal itu kebalikannya. Kepemimpinan informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk atau diangkat sebagai pemimpinan, tetapi yang jelas ini adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi kondisi perilaku suatu kelompok atau banyak orang yang ada sekeliling mereka. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri pemimpinan informal itu adalah satu masyarakat atau kelompok, bahkan bisa lebih besar dari suatu lembaga, itu mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diakui sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada layaknya seperti pemimpin formal tidak ada layaknya seperti pemimpin formal pengangkatan sejak resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin. 3. Tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa mengatasikan kepemimpinan yang dia dapatkan dan tidak punya atasan. Tidak ada garis kewenangan menuntut dia untuk melakukan hal-hal seharusnya dilakukan. Ada
konteks yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kepala sekolah, seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh organisasi yang memiliki momen untuk mengapply suatu kantor atau jabatan. Kemudian ia bertanggung jawab terhadap tugasnya yang diberikan kepadanya. Kepada bawahan memberikan perintah itu, alat ukurnya ada. 2. Pemimpin. Itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, bersangkutan diberikan oleh satu tugas untuk memimpin orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya itu. Kepala dan pemimpin pada konteks tertentu memang memiliki persamaan, tetapi jelaskan memiliki perbedaan. Kita coba lihat bagaimana persamaan kepala dan kepemimpinan itu sama-sama memiliki anak buah. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan. Kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Sekian analisis saya pada hari ini. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.